Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah para jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Wajibat. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas dua materi yang akan dibagi menjadi dua sesi ya. Sesi pertama Diddu Tauhidi Asyirku, syirik sebagai lawan tauhid. Kemudian sesi kedua Al-Kufru Kufron. Kufur itu ada dua macam dan insya Allah sebagaimana penjelasan kita sebelumnya bahwasanya kita akan membaca secara ringkas ya dari matannya dan kita berusaha menjelaskan secara ringkas ya insyaallah. Ya, baiklah mungkin untuk selanjutnya agar lebih efektif ya, saya akan share screen Al-Wajibat ya. Share screen. Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa dibaca. Saya perbesar sedikit. Ya. Insyaallah ya. Ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Bab Diddu Tauhidi Asyirku, lawan dari tauhid adalah syirik. Ya, ini sangat penting kita mengetahui karena sebagaimana dalam pepatah Arab disebutkan wa bi diddiha tatabayyanul asya. Dalam pepatah Arab disebutkan dengan mengetahui lawannya atau kebalikannya akan semakin jelas suatu perkara. Sehingga kalau kita ingin lebih memahami tentang tauhid, kita harus paham syirik. Kalau kita ingin lebih memahami tentang sunnah, kita harus paham apa itu bid'ah. Dan begitu seterusnya ya, apabila kita ingin tahu hitamnya sesuatu, maka kita harus tahu putihnya sesuatu. Ya, ini jadi kita mau tidak mau kita harus paham tentang syirik dan agar kita bisa menghindarinya. Ya. Dan penjelasan tentang syirik ini cukup panjang lebar ya, tentang rinciannya, kemudian tentang perbedaannya, macam-macamnya, dan insya Allah karena ini materi dasar, ya kita akan menjelaskan secara ringkas dan dasar-dasarnya saja. Semoga kita bisa mendalami dalam sesi tanya jawab nanti ya. Wahwa salah satu anwa'in, ada tiga macam syirik. Pertama adalah syirkun akbaru, syirik akbar, syirkun asgharu, syirik kecil, dan syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi atau syirik yang samar-samar. Ya, sebenarnya pembagian tiga ini beberapa ulama mencukupkan dengan membagi syirik akbar dan syirik asghar saja. Jadi beberapa ulama mencukupkan syirik akbar dan syirik asghar saja. Sedangkan syirik khafi ini dibagi dari sisi yang lainnya, yaitu syirik yang samar. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan ya. Kemudian an-naw'ul awwalu min anwa'i syirki, jenis yang pertama dari jenis syirik adalah asyirkul akbaru. Syirik akbar, ini yang syirik yang besar, yang benar-benar kita harus mengenalinya dan kita harus menjaga keluarga kita dan orang-orang tersayang agar tidak melakukan syirik akbar ini. Ya, agar kita bisa menjaganya, mau tidak mau kita harus tahu. Apa syirik akbar itu? La yakfiruhullahu wa la yakbalu ma'ahu amalan soliha. Yang Allah tidak akan mengampuni syirik akbar ini. Dan tidak Allah terima dengan amal soleh. Maksudnya, kalau kita melakukan syirik akbar yang berkonsekuensi mengeluarkan kita dari Islam, ya, maka apapun amal soleh kita itu tidak diterima oleh Allah. Ya, tidak akan diterima oleh Allah. Nah, kemudian
Kita lanjutkan. Qala dalilnya qala Allahu azza wa jal innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksud dari hadis ini adalah maksud dari ayat ini adalah Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Maksudnya sebelum dia meninggal dia tidak pernah bertobat dari dosa syirik akbarnya. Allah tidak akan ampuni. Ya. Kita lanjutkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa duna dzalika, dosa yang levelnya di bawah syirik akbar. Maksudnya adalah kalau ada manusia meninggal membawa dosa syirik, membawa dosa selain syirik, artinya belum bertobat, meninggal ya, tapi tidak bertobat ya, artinya meninggal membawa dosa zina, meninggal membawa dosa misalnya mabuk ya. Kemudian sampai meninggal dia tidak bertobat. Nah, dosa-dosa ini ada kemungkinan Allah akan ampuni. Ada kemungkinan Allah akan ampuni dosa ini. Ya, tapi perhatikan lima yasha, terhadap yang Allah hendaki saja. Ya, dosa zina, ya dosa mabuk dan sebagainya. Apabila dia meninggal dan tidak sempat bertobat, ada kemungkinan Allah ampuni di akhirat, tapi lima yasha. Ya, sehingga kita tidak boleh meremehkan ya. Bisa jadi Allah ampuni, nggak usah tobat ya. Tapi siapa tahu kita tidak termasuk Allah hendaki. Sehingga bukan maksudnya kita meremehkan dosa ya. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang ba'ida, jauh. Demikian juga firman Allah, qala subhanahu laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Masih ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa. Ya, dan ini sedang hangat-hangatnya ya di pembahasan yang pada hari ini ya, pada tanggal 25 Desember ini ya. Ya, ini jelas ayat yang mengatakan bahwasanya ini kekafiran ya, mengatakan, dan tentunya kita tidak mengucapkan selamat dan tidak ikut merayakan bersama atau membantu. Wa qala al-Masihu, berkata Masih, ya Bani Israil, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah sebagai Robku dan Rob kalian. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannata. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga. Artinya wa ma'wahun nar, artinya tempat kembalinya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansor. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Demikian juga dalam firman Allah, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala wa qadimna ila ma amilu, dan kami hadapkan mereka, kami perlihatkan dengan amal-amal yang telah mereka min amalin yang telah mereka lakukan, faja'alnahu haba'an manthura, dan kami perlihatkan, kami jadikan amal-amal mereka seperti debu-debu yang berterbangan, tidak terlihat. Jadi kalau kita melakukan kesyirikan akbar, ini bahayanya ya. Ya, maka percuma amal soleh kita semuanya. Sehingga tugasnya setan itu tugas utama setan bagaimana menjadikan manusia itu syirik. Ya, setelah dia syirik menyekutukan Allah, tugas setan itu agak menurun. Ya, udah agak lega seperti itu, sehingga intensitas mereka menggodanya tidak terlalu tinggi. Atau artinya intinya mereka setan setelah manusia syirik agak mereda ya, lega bahasanya, ada temannya, udah batal keimanannya. Ya Allah jadikan seperti haba amanturo, ini tafsirnya adalah kalau sebagian ulama mengatakan ya kalau ada cahaya yang masuk di ruangan, kemudian cahaya tersebut kita melihat ada debu-debu yang berterbangan di cahaya itu ya. Nah, ini haba amanturo.
Ini bahaya dari syirik akbar. Ya, jadi kita harus benar-benar hati-hati ya, kalau kita mencintai seseorang, kita ingatkan dia ya, jangan sampai melakukan seperti ini. Minimal berusaha. Wa qala subhanahu la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya, wahai Muhammad, apabila engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka sungguh amalmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi ini kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang melakukan kesyirikan terhapus amalnya, apalagi kita ya. Nabi Muhammad SAW kalau ya ini Allah langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad gitu ya. Nah, dalam ayat ini pun kalau kita belajar bahasa Arab, ini ada berapa taukid. Ya, artinya taukid itu penekanan. Artinya kalau kita terjemahkan, sungguh banget gitu ya. Ya, karena ada lam taukid, lain, kemudian ada lagi lam taukid lagi di sini, la yahbatanna. Kemudian ada lam taukid di sini lagi, la tunana, dan ada nun taukid. Ya, luar biasa. Allah memberikan taukid artinya sungguh, benar-benar, banget akan terhapus. Dan ada taukid maknawi, yaitu penekanan secara makna. Kalau kepada demikian juga dalil secara umum, walau asyraku, ya seandainya mereka menyekutukan Allah, lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka manusia itu mereka kerjakan berupa amal. Ya, ini dalil bahwasanya ancaman kepada manusia ya. Ya. Nah, kemudian ini pembahasan yang cukup penting dari syirik akbar. Tadi kita sudah tahu betapa bahayanya syirik akbar dan kita harus benar-benar mendidik keluarga kita ya, harus mengetahui syirik akbar benar-benar dijauhkan ya. Jadi kalau sudah syirik akbar ini Allah tidak ampuni, amalnya terhapuskan, diharamkan surga ya, sehingga melakukan syirik akbar dan qadarullah Allah ancam seperti itu, maka pupus harapan bisa berkumpul bersama keluarga di surga ya. Kemudian ini macam-macamnya cukup penting ya. Sebenarnya perlu diketahui macam syirik akbar ini ada beberapa macam ya. Ini salah satu pembagian ulama ya. Pembagiannya ada 4. Yang pertama al-awwalu syirkud dakwah, syirik dalam berdoa, dan ini yang paling penting. Ya, kenapa? Karena para ulama mengatakan inti dari ibadah doa, ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam hadis disebutkan doa adalah ibadah itu sendiri. Dalam yang lain, riwayat yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otak atau ibadah itu intinya doa, minta kepada Allah. Dimulai dari sholat itu Fatihah, doa lagi ya, alhamdulillah rabbil alamin, ya ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Kita sujud, doa lagi. Kemudian kita berpuasa, kita berdoa, berbuka puasa, kita berdoa. Kemudian ini intinya semua ya, sampai hal-hal yang lain kita berdoa. Sampai katanya ulama dalam hal-hal yang kesannya tabu gitu ya, dalam mohon maaf sekali dalam berhubungan badan suami istri, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting ya, syirik darokibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Fa'idha rokibu, apabila orang Quraisy itu menaiki fulk, menaiki perahu,
Tiba-tiba orang Quraisy yang sering melakukan kesyirikan, da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dalam agamanya ikhlas mukhlisin. Ya, jadi orang Quraisy ini mereka orang Quraisy ya, mereka itu menyekutukan Allah, Lata, Uzza, mereka. Nah, tetapi orang Quraisy ini kalau mereka pergi berlayar ke laut, tiba-tiba mereka mukhlisina lahuddin, Allah. Tiba-tiba mereka berdoa kepada Allah ikhlas luar biasa. Tiba-tiba mereka melupakan Hubal, Manan, Lata, Uzza. Tiba-tiba mereka orang Quraisy melupakan. Ya, benar-benar nggak disebut mereka dalam doanya. Hanya Allah, ya Allah, kepadamu. Ya, kenapa? Karena mereka akan berlayar. Tiba-tiba ikhlas mereka, hanya Allah yang diingat ketika berlayar. Kenapa? Karena di zaman dahulu yang namanya berlayar itu antara hidup dan mati. Ya, mengarungi lautan. Ya, mengarungi lautan yang ganas, besar dan sebagainya. Itu antara hidup dan mati kalau dulu berlayar ya. Ya, tidak seperti sekarang ya. Dulu nggak ada HP, nggak ada apa, pasrah di tengah lautan, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ya, jadi dahulu benar-benar mempertaruhkan segalanya. Oleh karena itu, jiwa pelaut ini jiwa yang mental-mental yang luar biasa bagi yang pelaut ya. Makanya dulu Indonesia nenek moyangnya pelaut karena apa namanya bentuknya seperti kepulauan ya, harusnya punya mental-mental yang luar biasa. Karena dulu kalau melaut itu harus orang yang punya mental luar biasa. Ya, karena dulu melaut seperti itu ya, menyeramkan ya katanya. Nah, orang Quraisy ketika kita sudah jelaskan sebelumnya, orang Quraisy ini mengetahui rububiyah Allah. Jadi hawa nafsu mereka agar mereka itu syirik ya, sebagaimana kita ketahui ya, berhala ini ada beberapa kepentingan ya. Salah satunya kepentingan ekonomi, menjual berhala. Nah, tauhid rububiyah dan uluhiyah mereka kembali ketika mereka terdesak saat-saat sulit. Ya, saat-saat sulit seperti ini terutama naik perahu. Hanya Allah bersandar, nggak ada yang lainnya lagi. Ya, falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala mereka diselamatkan oleh Allah di daratan, kembali ke daratan, kembali ke Quraisy, kembali ke Mekah, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka syirik lagi. Nah, ini fakta orang Quraisy yang perlu kita ketahui. Yang ayat ini menyimpan sangat banyak penjelasan dan hikmah. Salah satu yang paling berbahaya karena inti ibadah. Dan sekarang berdoa di kuburan, berdoa di penunggu gunung, berdoa penunggu lautan, berdoa penunggu jembatan. Ini syirik yang luar biasa dan semoga kita semua dan kaum muslimin bisa mendakwahkannya dan menghilangkan syirik tauhid ini di Allah. Kemudian syirik yang jenis yang kedua adalah asyirkun niyati wal iradati wal qasdi. Syirik niat, iradah keinginan, dan qasdi dan maksud. Ya, maksudnya syirik ini adalah syirik niatnya. Jadi dalam hatinya sudah punya niat buruk. Niat buruk yaitu dalam hal menuju kehidupannya. Niat dia hidup itu apa? Apakah untuk Allah, apakah untuk kepentingan dunia? Ya, jadi ini juga cukup penting ya, syirik ya, niat. Ya, dalilu qaulu ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan lahum fiha, dan kami akan berikan balasannya.
terhadap amal mereka. Wa hum fiha la yubkhasun, dan bahkan Allah tekankan tidak akan dikurangi. Ya, jadi barang siapa yang keinginannya dunia, Allah kasih. Contohnya ada orang yang hidup semata-mata tujuan hidup dalam hatinya tujuan hidupnya adalah dunia, ya karena harus cari uang untuk hidup di dunia keras, ya. Kenapa kamu menikah? Ya memang harus punya anak, di dunia memang punya anak saya akan melanjutkan bisnis saya, ya. Kenapa kamu belajar? Iyalah harus pinter, ya. Jadi kalau murni, ya, murni tujuan hidupnya hanya untuk dunia, sebagaimana orang itu keinginannya untuk akhirat, nggak pernah terbayang sedikit pun dia menanam saham untuk akhirat. Nah, mirip seperti orang-orang kafir, ya berarti apa bedanya dia sama orang kafir kalau memang tujuannya adalah dunia? Ya, jadi semuanya orientasi dunia, tidak pernah ada orientasi akhirat. Ya, ini niat, ya, syirik niat. Dan Allah mengatakan mereka tidak dikurangin sedikit pun. Ya, dia belajar, Allah kasih kepintaran. Dia bekerja, bisnis, Allah kasih duit yang banyak. Dikasih harta yang banyak, Allah tidak kurangi. Dikasih. Seperti itu. Ya. Dan jangan sampai kita punya kesyirikan seperti ini. Kita harus punya niat semua itu untuk akhirat. Dan ini ada istilah yang kurang tepat, yaitu dunia seimbang, dunia akhirat. Agama 5%, akhirat 10%, mohon maaf, akhirat 50%, dunia 50%. Jawabannya tidak, untuk akhirat 100%, sedangkan dunia adalah wasilah untuk mendapatkan akhirat 100%. Jadi jangan sampai kita semata-mata niat hidup yang tidak percaya. Lanjutkan, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati, nah orang yang seperti ini milik orang kafir, mereka adalah orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat, melainkan neraka. Wa habita ma sana'u, dan terhapuskan apa yang mereka lakukan fiha. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batil Dimohon kesabaran dari para peserta sejenak. Semoga gangguan teknis ini segera berlalu sehingga Ustadz bisa menyampaikan materi. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ya Alhamdulillah kita bisa gabung lagi. Baik, mungkin saya lanjutkan share screen-nya ya. Insya Allah ini materi yang ini sebentar lagi akan selesai ya. Oke, baiklah kita lanjutkan ke pembahasan tentang syirik akbar tadi. Kita sudah masuk ke pembahasan syirkut to'ah tadi ya. Jadi yang dimaksud dengan ketaatan dalam maksiat adalah keyakinan dari orang tersebut bahwasanya pendeta dan para rohib ini dia memang bisa merubah agama. Mana pendeta Nasrani itu menambah-nambah ajaran dari Nabi Isa ya, sehingga Injil itu ada beberapa versi. Ya, ada beberapa versi, bahkan infonya itu berbeda satu dengan yang lainnya ya, seperti itu. Ya, jadi maksudnya dari syirik ke taatannya, bukan artinya ada ustadz ya, ada ustadz yang dia salah berfatwa kemudian kita taati fatwanya langsung jadi syirik. Ini bukan itu maksudnya ya. Tetapi sebagaimana pendeta dan rohib
Ya, bukan ustadz yang salah berfatwa atau kemudian kita ikuti dengan hawa nafsu kita, jadinya kesyirikan, bukan itu maksudnya. Ya, atau ada ulama kemudian mengikuti, kemudian ada kaum muslimin yang mengikuti tanpa tahu, tiba-tiba itu bukan kesyirikan, ya bukan itu yang dimaksud, tetapi adalah pendeta dan rohib sebagaimana yang disebutkan ayat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir syirik akbar yang berbahaya, ar-rabi'u syirik mahabbah, yaitu syirik kecintaan. Dalilu qaul ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sekutu-kutu. Selain Allah sekutu, yuhibbunahum kahubbillah, yang dimana mereka cinta kepada sekutu tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah. Ya, ini juga jadi sebagaimana kita ketahui ya, mereka cinta Allah, mereka juga cinta kepada sekutunya. Ya, yaitu yang dimaksud di sini adalah kecintaan dalam hal ibadah. Kecintaan ibadah yang kecintaan dalam jadi perlu diketahui ya, karena cinta itu dalam pembahasan tauhid ada dua, cinta ibadah dan cinta tobi'i. Ini pembagian secara umum, walaupun nanti ada pembagian secara rinci. Jadi yang perlu kita ketahui dulu sebagai dasarnya, cinta itu ada dua. Pertama, cinta ibadah, yang dimana cinta ibadah ini melazimkan ketundukan, kepatuhan, ya kepada yang dicintai, dan kehinaan. Ini adalah cinta dalam ibadah. Dan ada cinta tobi'i, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada istri. Ini namanya cinta tobi'i. Ya, dan yang dimana cinta tobi'i ini bisa juga mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, apabila sampai melampaui batas kesyirikan, sehingga ya, cintanya dua sejoli, cintanya dua orang yang kasmaran, ini ada kasus di mana bisa mengantarkan kepada syirik ibadah. Ya, ini sebagai penjelasan umum, dan insya Allah di pelajaran tingkat lanjut akan dijelaskan secara rinci tentang syirik mahabbah. Ya, yang dimaksud di sini adalah syirik dalam ibadah, yaitu syirik yang berkonsekuensi ibadah, ya artinya kehinaan, ketundukan ya terhadap yang dicintai, ya atau yang disebut dengan budak cinta. Ya, bisa jadi budak cinta. Ya, kemudian kita lanjutkan syirik ya. Kemudian nau'utsani min anwa'i syirki. Ya, jenis kedua dari macam-macam syirik, yaitu syirkun asgoru. Syirik asgor wa huwa riya. Syirik asgor yaitu riya atau sum'ah. Ya, jadi riya dan sum'ah. Riya itu artinya asal katanya ro'a, dilihat. Sedangkan sum'ah artinya asal katanya sami'ah, mendengar. Secara umum bedanya, riya itu dilihat. Jadi setelah melakukan, ketika melakukan, itu riya. Sedangkan sum'ah didengar, yaitu setelah dilakukan. Jadi riya ketika dilihat, sum'ah didengar setelah melakukan. Ya, tetapi dalam penggunaannya, riya dan sum'ah itu dalam penggunaannya sehari-hari tidak ada bedanya. Tapi itu beda secara umum, riya dan sum'ah. Wa dalilu qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap dengan pertemuan Allah di akhirat, ya, yaitu melihat wajah Allah, falyamal amalan sholiha, hendaklah melakukan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan dengan Robnya sesuatu pun. Ya, ini namanya syirik asgor, yaitu riya. Dan memang riya walaupun asgor ya, artinya beramal ingin dipuji orang, beramal ingin pengakuan orang, pengen eksis, tapi riya ini meskipun asgor, tetapi ini yang paling sering, ya, yang paling sering melanda kita kaum muslimin. Ya mungkin karena syirik akbar, yaitu kita benar-benar
kita benar-benar memperhatikan ya, ini akbar ini, hati-hati banget. Nah, tapi justru kita karena riak kecil kita remehkan dan sering kita ya beramal karena manusia, pengen dipuji biasa dan ini peringatan bagi saya pribadi dan kaum muslim bahwasanya orang pertama yang paling pertama dimasukkan ke neraka dan merasakan siksa neraka adalah orang yang riya, ya, yang berjihad karena riya, beramal karena riya, berinfak karena riya, pengen dipuji ya. Jadi yang pertama ini mudah-mudahan menjadi peringatan terutama bagi saya pribadi. Ya, ini syirik, ini perlu kita hati-hati riya, dan ini tentang riya pembahasannya sangat panjang. Kita perlu ketahui celah-celah riya ini sangat penting ya, karena celahnya sangat halus dimanfaatkan oleh setan, sumber kelengahan kita riya ini. Dan perlu diketahui akbar ya, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari dari Islam, asgor tidak. Yang kedua, syirik akbar menghapuskan semua amal, sedangkan riya menghapuskan sebagian amal yang kena riya saja. Kemudian syirik akbar itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syirik asgor kalau kita meninggal nggak sempat itu perbedaan syirik akbar dan syirik asgor. Intinya syirik asgor adalah syirik yang bisa mengantarkan kepada akbar. Ya, jadi sebagian ulama memberikan definisi syirik asgor adalah syirik yang levelnya tidak sampai akbar dan dia kalau keterlaluan bahasanya bisa mengantarkan kepada syirik pada keadaan tertentu. Kemudian yang terakhir, ya nau'utalis min anwa syirki, jenis yang ketiga dari syirik, syirkun khafiyun, syirik khafi, ya yang tersembunyi. Wadalilu alaihi qaulu sallallahu alaihi wasallam asyirku fi hadhil ummah, syirik dari pada umat ini akhfa, lebih samar ya suara jejak kaki dari semut yang hitam, ala sofati sauda, di atas batu hitam, fi zulumatil lail, pada kegelapan malam. Nah, ini jadi saking samarnya syirik ini, langkah kaki semut. Ya, langkah kaki semut emang keren, nggak kedengeran. Kemudian semut hitam berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam. Ini kan kita benar-benar nggak tahu ya, ada semut di situ. Ini gambaran syirik khafi. Dan ya, syirik khafi artinya syirik khafi adalah syirik yang samar, yang menyebabkan kita tidak merasa melakukan, tidak merasa melakukan. Menyebutkan ini berbicara tentang syirik asgor, ya riya. Ya, dan tadi kita sebutkan riya punya celah yang dimana pelakunya nggak sadar dia riya, benar-benar nggak tahu, benar-benar tertipu. Ini yang dimaksud dengan syirik khafi. Ya, jadi sebagian ulama masukkan syirik khafi ke syirik asgor. Ya, ini beda sudut pandang ya, syirik kalau itu kan ya yang samar dan yang jelas begitu kan. Ya, yang jelas. Jadi beda sudut pandang ya. Makanya sebagian ulama mencukupkan antara akbar dan asgor, dua saja. Ya, sedangkan kalau mau pakai khafi berarti harus ada lawannya, jali, yaitu jelas dan samar, seperti itu ya. Ya, jadi ini sama. Dan kafarohnya kalau sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, kita ada doa, dan doanya harus kita ajarkan kepada keluarga. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau an usyrika bika,
yaitu aku menyekutukan engkau wa ana a'lamu, dan saya mengetahui. Berarti ini syirik jali, syirik yang jelas kita ketahui. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepada engkau minadzambil ladzi la a'lamu, berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari kesyirikan. Dan mungkin kita cukupkan sesi yang pertama dari pertemuan ketiga ini, kita istirahat 5 menit ya. Mungkin saya persilahkan kepada moderator Khairul ya, silakan. Kita istirahat dulu ya. Dulu ya. yang pertama, materi pertama insya Allah nanti kita istirahat 5 menit dan kita akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu tentang dua jenis kekufuran. Kepada para peserta untuk mungkin beristirahat. Ya, kita mulai lagi di pembahasan kedua terkait dengan dua jenis kekufuran. Pada Ustadz, anak persilakan untuk melanjutkan pembahasan. Ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah peserta kajian online Indonesia Bertauhid, kita lanjutkan sesi kedua pada pertemuan ketiga ini, dan insya Allah sesi kedua ini pembahasannya lebih ringkas dari yang awal ya, yaitu al-kufru kufron ya. Kufur atau kekufuran itu ada dua jenis. Yang pertama, an-nau'ul awwalu kufrun yukhriju anil millah. Ya, kekafiran yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Ya. Yang kedua tentunya yang tidak ya. Dan ini ada 5 macam dan perlu kita ketahui ya. Jadi ini kekafiran yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Yang sebagaimana yang kita ketahui ya, pokoknya kafir. Ya, ini maksudnya. Dan nanti ada kufrun yang kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam atau namanya kufur asgor. Ini juga disebut dengan kufur akbar. Jadi nama lainnya ini kufur akbar. Ada 5 macam. Wahwa anwa'in. Ada 5 macam. Na'ul awwalu kufrut tadzib. Yaitu kafir mendustakan. Dan ta'ala wa man adlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba au kadzaba bil haqq. Siapakah yang lebih zolim dari orang-orang yang mengatakan atau berdusta kepada Allah atau membuat kedustaan dalam suatu kebenaran. Lamma ja'ah, tatkala kebenaran mendustakan. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah jahanam tempat kembali bagi orang-orang yang ini adalah kufur takrib. Dan ini dilakukan oleh kaum-kaum ya, kaum-kaum sebelumnya setelah datang semacam mukjizat. Ya, datang mukjizat, mereka melihat dengan mata kepala mukjizat, tapi mereka mendustakan. Dan ini juga dilakukan oleh beberapa kafir Quraisy saat itu.
sangat jelas ya, beberapa mukjizat di hadapan mereka, beberapa penjelasan, bahkan mereka minta sendiri. Ya, kemudian Rasulullah SAW munculkan, kemudian mereka mendustakan. Ya, mereka mendustakan. Ya, ini namanya kufur takdzib. Ya, dan kebanyakan seperti ini, ketika Allah menurunkan mukjizat kemudian mereka mendustakan, maka akan turun azab. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditawarkan bisa mengubah gunung menjadi emas. Tapi Rasulullah SAW khawatir kaumnya akan tetap mendustakan dan Allah turunkan azab yang keras sebagaimana kaum-kaum sebelumnya. Seperti itu. Ya, dan kita pun jangan sampai seperti ini. Ya, telah mengatur, tiba-tiba kita mendustakan baik dalam ucapan maupun dalam hati. Enggak benar. Ya, Islam itu kuno. Ajaran Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Padahal sudah jelas. Ya, ini perkataan yang menyebabkan kekufuran. Kemudian nau'uthani kufrul iba wastikbar. Ya, mengakui walaupun dia tasdik, membenarkan. Ya, aba wastakbar, enggan dan sombong, ma'atasdik. Di sini ada tambahan ma'a, bersama pembenaran, mengakui pembenaran. Dan ini adalah kufurnya iblis. Salah satunya aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan sombong untuk sujud dan termasuk orang-orang yang kafir, mengakui Allah menciptakan dan Allah lebih tahu. Ya, lebih tahu. Allah iblis dalam hatinya lebih tahu. Ya, dia tahu bahwasanya ketika Allah mengatakan Adam lebih baik, iblis dalam hatinya tahu, tapi dia enggan. Ketika Allah mengatakan Adam lebih baik daripada engkau, wahai iblis, iblis dalam hatinya dan sombong. Ya, ini menyebabkan kekafiran. Ya, sebagainya dalil qatala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, tatkala kita katakan kepada malaikat sujudlah wahai Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ibnu Katsir, iblis ini adalah salah satu dari golongan jin di zaman dulu. Ya, zaman dulu ya, dia termasuk ini, dan iblis bukan nama aslinya ya, dia punya nama yang lain, seingat saya Azaz. Masuk nama Zil, dia ada termasuk jin, yang dia termasuk jin ya, termasuk bangsa, dan rajin ngumpul sama malaikat ya. Makanya ini disebutkan Allah mengatakan kepada para malaikat ya, dan iblis sering ngumpul sama malaikat karena termasuk orang yang soleh dan mengakui semuanya, tasdik, membenarkan semuanya, tapi dia tiba-tiba sombong, aba wastakbar, enggan dan sombong. Nah, perhatikan ada aba sama istikbar. Kalau sekedar enggan ya, apa istilahnya, tidak sampai memunculkan kekafiran, dia hanya malas beribadah. Nah, yang mengeluarkan itu ada istikbarnya, ada sombongnya, enggan disertai sombong, malas disertai sombong. Buat apa saya puasa? Ya, saya kan nggak butuh puasa. Ini ada sombongnya, ini yang menyebabkan kafiran. Tapi kalau sekedar malas beribadah ya, malas, contoh misalnya ada perempuan malas berjilbab, nggak mau berjilbab hanya karena iba saja, enggan berjilbab, ya ini tidak sampai kafir. Tapi kalau sampai ada istikbar sombong, ya saya nggak apa-apa berjilbab, terserah saya, ini hak privasi aku, urusannya dengan agama, aku urusannya dengan Allah. Ini istikbar yang ya, kalau dia manusia memang saya lagi dikuasai hawa nafsu saja,
saya tidak berjilbab karena hawa nafsu saya masih pengen cantik, masih pengen eksis. Saya puasa ini karena memang hawa nafsu saya saja pengen makan sepuasnya. Ini namanya maksiat, tidak sampai menjadi kekafiran. Tapi ketika sombong, ini menjadi dibarengi dengan kesombongan. Tidak peduli dengan Allah keadaan, ngapain Allah itu campur lagi sombong. Ya tidak ada hubungan dengan Tuhan ini, ya sombong. Ini hadis ya bahwa karena aku itu kafir zon prasangka, ya artinya zon sama syak itu hampir sama gitu ya. Dan Allah Ta'ala wa dakhala jannata wa huwa zalimun li nafsihi, ini bercerita tentang Sayyidul Jannah yang punya kebun ya, dan Allah tersebut memasuki kebunnya wa huwa zalimun li nafsihi dalam keadaan zalim dengan dirinya, dalam keadaan zalim. Dan dia mengatakan lama adunu anta bila hadiah abada, dan aku meyakini aku ragu, disebut zonnya, zon maksudnya ragu, dan aku ini zon, mohon maaf ya, ini disebutkan zon di sini, dan aku azunu, aku menyangka anta bila hadihi abada, ya aku menyangka ini akan abadi selamanya. Kenapa? Karena orang ini yang dikisahkan dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya dia punya kebun yang besar, yang luar biasa, yang dia panen setiap tahun dalam jumlah yang banyak. Karena di zaman dahulu, ya yang namanya kebun itu mirip seperti perusahaan raksasa di zaman ini. Jadi kalau punya perusahaan raksasa, itu di zaman dulu mirip seperti punya kebun. Ya, karena dia terpesona dengan kebunnya yang luar biasa, yang panen terus, melimpah, kaya, ya dia sombong langsung. Ya dia sombong, dia mengatakan kebun saya akan kekal. Ya, kemudian yang tambahan sombong selanjutnya, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Saya ragu-ragu bahwasanya kiamat akan tegak, qa'imah akan terjadi kiamat. Dan wala in ruditu ila rabbi, seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairum minha munqalaba, pasti aku dapati aku ditempatkan di tempat kembali yang baik. Ya, artinya dia menyangka dia diberikan dunia yang banyak ya, dengan kebun, perusahaan besar di zaman tersebut. Ya, dia menyangka ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, diukur dari dunia dan harta. Ya. Kemudian qala lahu sahibuhu, berkatalah temannya, wa huwa yuhawiruhu. Ya, dia sedangkan dalam keadaan yuhawir, dia mengajak bicara. Ini pentingnya teman soleh. Pentingnya punya teman soleh yang memperingatkan. Apa katanya? Akafarta, apakah engkau kufur? Nah, ini kufur ya. Kenapa dia kufur? Karena dia ragu-ragu ya. Saya nggak yakin akan kiamat ini katanya. Ya, nggak yakin akan kiamat karena melihat seperti ini, artinya kebunnya nggak akan hancur. Nah, ini disebutkan kekufuran. Akafarta, apakah engkau kufur billadzi khalaqaka, dengan Rob yang telah menciptakan engkau min turabin, dari tanah, thumma min nutfatin, kemudian dari nutfah, thumma sawwaka rajula, kemudian memberikan bentuk tubuh kepadamu dalam bentuk rajula, seorang laki-laki. Lakinnahu Allah, ya dialah Rob, ya Allah, ya Robbi, Robku, wala usyriku bi Robbi ahada, dan aku tidak akan menyebutkan Robku dengan seorang pun. Nah, ini adalah keraguan, sehingga termasuk kufur keraguan kita ragu-ragu dalam hati maupun ucapan, dalam keyakinan maupun lisan. Kita ragu-ragu apa benar Islam ini sesuai dengan zamannya. Dia ragu-ragu gitu. Tanpa berusaha mencari jawaban, tanpa berusaha belajar, artinya keraguan yang dia pertahankan terus-menerus, tidak berusaha mencari. Ya, berbeda kalau sekedar terlintas ya. Jadi ini mungkin ada yang bertanya, gimana kalau terlintas? Karena kadang-kadang terlintas ya, siapa yang menciptakan Allah,
siapa yang begini, ragu-ragu, ya, dan itu lintasi ini maksudnya dia ragu-ragu, dibiarkan ragu-ragunya, dan sejarahnya adalah disertai dengan kesombongan dan malu. Penuh jenis yang keempat, kufur i'rad, yaitu kekafiran i'rad berpaling. Yaitu berpaling dari agama. Dan ini dalam keislaman tentang al-i'rad. Silakan menjelaskan, mendengarkan penjelasannya tentang al-i'rad. Wa dalil qaul ta'ala walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir, ini disebutkan kekafiran terhadap apa yang kami peringatkan, terhadap apa yang kami telah peringatkan, mereka mu'ridun, berpaling. Ya, telah kita jelaskan dalam pembatal keislaman. Ya, telah kita sebutkan dalam beberapa pembatal keislaman disebutkan bahwasanya berpaling ini artinya benar-benar tidak peduli dengan agama sama sekali. Ya, artinya benar-benar berpaling, ya, tidak ada peduli dengan agama, ini bisa membatalkan keislaman. Kufur akbar nau'ul khamis al-kufur nifaq, ya, kufur kemunafikan. Dalil qaul ta'ala dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Dan demikianlah mereka itu beriman kemudian kafir dan tubi'a ala qulubihim, dan hati mereka telah terkunci. Ya, fahum la yafqahun, dan mereka tidak mengetahui, tidak merasa. Ya, ini kafir munafik, dan ini sudah kita sebutkan sebelumnya tentang kemunafikan, ya, tentang kemunafikan. Sudah kita jelaskan bahwasanya munafik itu termasuk kekafiran, bahkan munafik itu termasuk yang paling berat, paling keras siksa kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dan kufur akbar ini termasuk kekufuran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Kita harus benar-benar hati-hati. Ya. Kedua jenis kekafiran, bahwa kufur asghar. Kufur asghar la yukhriju minal millah. Ya, kufur asghar, kufur yang tidak mengeluarkan dari milah, dari agama. Bahwa kufur nikmah, yaitu kafir nikmah, yaitu mengingkari kenikmatan. Karena yang namanya kufur secara bahasa artinya mengingkari. Jadi kafaro itu artinya mengingkari. Sehingga lafaz kafir dalam nas itu artinya kafir yang keluar dari agama. Artinya kafir lawannya Islam. Ya, bisa jadi kafir itu maksudnya adalah kafir asghar, kufur nikmah. Ya, dan dalilnya qaulu ta'ala wa darabalan qaryatan. Allah buat permisalan qaryatan, permisalan kampung, kanat aminatan mu'minatan, yang dia kampung ini aminah, aman, mutmainnah, tenang, ya'tiha rizquha ragada, ya, datang rizkinya, ya, berlimpah, min kulli makanin, datang rizki dari berbagai macam tempat. Tetapi fakafarat, ya, penduduknya kufur bi an'umillah, kufur dengan nikmat-nikmat dari Allah. Fazaqahallahu libasal ju', kemudian Allah berikan mereka pakaian kelaparan, pakaian kelaparan, wal khauf, dan rasa takut, bima kanu yasnaun, dengan apa yang mereka perbuat. Ya, jadi ada negara yang lojinawi, gitu ya, tapi mereka mengingkari nikmat Allah, dan Allah berikan kelaparan dan diganti dengan rasa takut. Dan semoga Indonesia dijaga oleh Allah dari hal-hal seperti ini. Ini disebut dengan kufur asghar. Ya, kufur asghar itu mengingkari kenikmatan.
innakum mulai kafartum inna ada juga syadid. Kalau kita bersyukur Allah tambah, kalau kita ingkari nikmat maka bagi yang mengingkari azab yang lagi namanya kufrun duna kufrin. Ya, jadi kita lagi kafir yang tidak sampai mengkafirkan. Jadi sekali lagi ini penting membahas dasar-dasar agama. Tidak semua kata-kata kafir, lafaz kafir dalam nas Al-Quran dan hadis maknanya kafir lawan dari Islam. Karena kafir akbar, kafir asghar ini cukup penting memahami seperti ini. Itu ada istilah di kufur tidak mengkafirkan. Ya, dan kita harus hati-hati karena yang orang-orang Khawarij ini akidahnya banyak mengkafirkan kaum muslimin sejak zaman sahabat. Ya, mereka salah memahami ini, semua kafir itu kafir yang mengeluarkan dari Islam. Ya, ini kita perlu hati-hati. Ya, seperti itu. Ya, dan alhamdulillah mereka sudah kita cukupkan di sini. Ya, insya Allah. Maka kita akan selesai. Mohon maaf sebelumnya, ya, mohon maaf sebelumnya, bahwasanya kita tadi agak terlambat sedikit. Kenapa? Karena ada masalah tentang zoom-nya seperti itu. Ya, terus sebagai moderator dan semoga yang tidak bisa ikut bisa mengikuti lewat rekaman yang nanti akan diberikan. Ya, silahkan ya Khair. Demikian tadi penjelasan Ustaz terkait materi pembahasan yang kedua, jenis dari kekufuran pada para peserta agar Allah tadi ada sedikit permasalahan mengenai teknis penyampaian dan ada sedikit lag sehingga beberapa bagian tidak tersampaikan dengan jelas. Semoga di pertemuan berikutnya kami usahakan insya Allah pemberian materi lebih jelas lagi. Semoga tidak ada masalah banyak. Bagi para peserta yang bertanya apakah akan ada rekamannya, insya Allah ada, kita record. Insya Allah nanti kita akan posting di YouTube, akun YouTube Indonesia Bertopik. Ya, demikian kajian kitab Al-Wajibat kita pada malam hari ini bersama Ustaz Dr. Rehnul Bahrain, Habibullah Ta'ala. Kita berharap semoga dalam penyampaian materi tadi setidaknya ada yang bisa atau bahasanya tercatat dan menambah keilmuan kita. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama menghapuskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin live ya. Assalamualaikum.